Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, sore ini kita semua menjadi bagian dari sejarah. Menyaksikan momen sakral penurunan Sang Saka Merah Putih dalam rangka memperingati Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Hari ini bukan sekedar seremoni, ini adalah refleksi tentang siapa kita, kemana arah bangsa ini melangkah, dan bagaimana kita menjaga bara semangat yang diwariskan para pejuang. Tema tahun ini Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Bukan hanya slogan, tapi ini ajakan. Ajakan untuk bergerak, bangkit bersama membangun bangsa dari titik paling luar, seperti Kepulauan Riau hingga pusat ibu kota. Untuk menggali lebih dalam makna kebangsaan, peran daerah, dan harapan ke depannya, telah hadir di studio Batam TV. Di sebelah saya Bapak Dr. Razaki Persada SEMSI, Sekretaris DPD IKAL Kepulauan Riau Lemhanas Republik Indonesia. Apa kabar Bapak? Kabar baik, Alhamdulillah. Baik, apa kabar, Mbak Dila? Alhamdulillah saya baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya, terima kasih sudah diundang oleh Batam TV. Baik, Pak. Baik, Pak. Gimana sih, Pak, persiapan dalam menyambut HUT Republik Indonesia ke-80 ini dari Lemhanas sendiri nih, Pak? Baik, kami dari DPD IKAL Lemhanas Provinsi Kepulauan Riau, alhamdulillah untuk dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025 ini sudah melakukan beberapa kegiatan juga. Ya, dari awal Agustus itu kita sudah melaksanakan kegiatan rutin, mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai kebangsaan ya untuk siswa-siswa sekolah menengah yang ada di Kota Batam ini. Kemudian juga kita dari DPD Lemhanas Kepulauan Kepri juga untuk yang ketiga kalinya kita juga dipercayakan untuk ikut menjadi fasilitator bagi pembekalan nilai-nilai kebangsaan untuk Paskibraka Provinsi Kepulauan Riau. 3 tahun yang lalu di Natuna, tahun lalu di Tanjung Pinang, dan tahun ini juga sudah diselenggarakan di Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah kita berikan serangkaian materi-materi tentang nilai kebangsaan, kemudian juga melatih bagaimana tidak hanya fisiknya supaya terengginas, mentalnya tangguh, tapi juga mindsetnya, pola pikirnya juga tanggap. Jadi kita berikan juga dalam bentuk diskusi tentang nilai-nilai kebangsaan. Kemudian supaya mereka happy juga, kita berikan juga outbound. Nah itu. Kemudian kemarin ya kita juga dari DPD Lemhanas Provinsi Kepulauan Riau, kita sudah melakukan kegiatan pada pagi hari kemarin, itu upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan di Batu Haji, dan kita juga mengajak siswa SMA Negeri 27 Batam. Ya, kita upacara tabur bunga. Kemudian juga siang harinya kita juga bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dari Ikatan Pemuda Tionghoa Kota Provinsi Kepri. Kita juga mengundang dari veteran yang dari Kota Batam dan juga para guru untuk makan bersama sekaligus memberikan bingkisan berupa sembako dan lain-lain. Dan seperti itu ya kita insya Allah rutin kita adakan tiap tahun gitu. Berarti cukup banyak ya Pak kegiatan yang dilakukan oleh Lemhanas sendiri ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Baik Pak, menurut pandangan Bapak sendiri nih Pak, dengan mengangkat tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju pada tahun ini, menurut Bapak apa sih perbedaan dari kemerdekaan tahun ini dengan tahun sebelumnya? Ya, kalau perbedaan kemerdekaan kita lihat mungkin dari dua hal ya. Yang pertama itu tentu seremonialnya,
Nah, kalau seremonial ini kita mengamati itu tiap tahun itu selalu ada kreasi-kreasi baru gitu ya. Apakah yang ada di kantor-kantor, kampus, sekolah, di lingkungan gitu ya. Jadi selalu ada kreasi-kreasi yang baru. Begitupun dari makna, pemaknaan terhadap nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri harusnya juga digali lebih intensif, lebih dalam seperti yang sekarang ini diselenggarakan. Kami terima kasih ke Batam TV. Jadi supaya nilai-nilai kebangsaan itu bukan tambah hilang, tapi justru makin mendalam gitu ya. Apalagi sekarang kan peringatan kemerdekaan yang ke-80. Kalau manusia itu udah 80 itu Pak Dila udah renta ya. Udah jadi rentan ya, Pak? sudah apa ya, anti klimaks gitu ya. Tapi untuk negara dan bangsa sebaliknya, umur 80 tahun harus gaspol gitu ya, harusnya lebih maju lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin seperti itu, Pak Dila. Baik, Pak, 80 tahun Indonesia merdeka. Tentu penuh makna nih ya Pak pastinya. Apa sih Pak refleksi terbesar yang harus selalu kita ingat dari kemerdekaan ini Pak? Ya, kalau bicara tentang kemerdekaan ini perspektifnya memang itu luas ya. Tapi kalau dikaitkan dengan kebangsaan kita harus kembali bahwa tidak hanya seremonial belaka, tapi juga apa makna sesungguhnya kemerdekaan. Kalau kita refleksi tentang kejadian dulu, tentu ini adalah kejadian 80 tahun yang lalu. Ya, nah sebelum titik kemerdekaan itu proklamasi juga ada rentetan kegiatan sebelumnya, ya, di mana kita mengalami ya pelanggaran hak azazi yang terbesar itu adalah penjajahan, Mbak Dila. Jadi kita pernah mengalami itu dan kita kesulitan untuk bisa merdeka gitu ya. Jadi kita justru dengan 17 Agustus ini bagaimana kita mengingat bahwa kita adalah generasi penerus bangsa, kita menikmati kemerdekaan yang ada hari ini, itu tidak semudah apa yang kita nikmati sekarang, justru dulunya dengan kondisi yang sulit, fasilitasnya juga langka, ya, kemudian kemerdekaan itu juga direbut dengan suatu pengorbanan, ya, pengorbanan itu tidak hanya waktu, tenaga, bahkan nyawanya dikorbankan. Jadi makna secara umum yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa pejuang. Kenapa bangsa pejuang? Di dunia ini ya itu hanya 3 negara yang pernah dijajah tapi bisa berhasil merdeka itu Aljazair, Vietnam dan Indonesia. Ya, yang lain itu kemerdekaannya diberikan hadiah oleh penjajah. Jadi kita ini ya refleksi secara umum adalah bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, maka mari kita tularkan dulu kemerdekaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, ya sekarang ini bagaimana kita memaknai arti kemerdekaan itu secara luas maupun secara khusus sesuai dengan posisi kita masing-masing, peranan kita masing-masing, kita tularkan ya daya kejuangan tadi. Ya, kalau kita sebagai warga masyarakat, sebagai guru, sebagai pejabat, sebagai rakyat, ya kita sadari, ya kita tidak boleh berhenti berjuang. Berjuang itu apa? Ya tentu yang jelas adalah berjuang untuk meraih cita-cita kita, tujuan kita, dan negara ini juga begitu, Mbak Dila. Artinya negara ini didirikan 17 Agustus 45, itu juga ada tujuannya kan, ada cita-citanya. Nah itu dapat terwujud jika individu-individu perorangan warga negara Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, mereka juga berhasil mewujudkan tujuan dan cita-citanya masing-masing. Jadi itu ya, sangat disayangkan kalau ada anak bangsa Indonesia yang lembek, nilai juangnya rendah gitu ya. Nah, kita harus kembali sadar, introspeksi, refleksi bahwa kita ini adalah turunan bangsa pejuang. Itu poin yang ingin saya angkat dulu. Baik Pak, dari perspektif Lemhanas nih Pak, apa tantangan terbesar bangsa Indonesia hari ini dalam menjaga kedaulatan Pak? Baik, kalau kedaulatan itu kan ada 3 hal ya, ada trisakti itu ya, baik secara politik, ekonomi, kepribadian bangsa. Nah kalau kita bicara tentang kedaulatan secara fisik, itu adalah wilayah geografi kita, wilayah NKRI kita, itu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan. Makanya dalam hal ini dari NKRI
dari geografi itu berkembang yang namanya geostrategi. Ya, dari Lemhanas itu ya kita selalu mengkaji, menganalisis, merespon, ya memberikan solusi, mengantisipasi yang namanya geostrategi, kemudian juga geoekonomi. Nah, untuk Kepri kita berada pada wilayah perbatasan. Ya, secara strategi ya kita dekat perbatasan, banyak pulau-pulau terluar gitu ya. Nah, kita harus bagaimana pulau-pulau terluar itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Kepri khususnya, ya. Nah, kemudian dalam hal ini kami dari Lemhanas juga pernah melakukan kegiatan bakti sosial, ya. Kita berkunjung ke Pulau Nipa, ya. Pulau Nipa, kita juga bekerja sama dengan Komando Armada, ya. Mereka menyediakan kapal perang KRI Siwar, ya. Jadi kita dari alumni Lemhanas bersama-sama pengabdian masyarakat berkunjung ke wilayah pulau terluar tadi, ya kita melakukan makan siang bersama dengan prajurit marinir yang bertugas di sana, kemudian juga memberikan hadiah sembako, ya kemudian juga melakukan penanaman pohon buah-buahan, ya jadi itu ya. Artinya apa? Kita dari Lemhanas tidak hanya memberikan ide-ide, konsep pemikiran, tapi juga kita dalam rangka wilayah perbatasan ini ya secara geostrategi kita juga bertindak, berbuat ya antara lain seperti yang kami lakukan tadi berkunjung ke pulau terluar, bagaimana kondisinya dan saya kira itu adalah kita refleksi ya tidak hanya secara abstrak ya tapi juga secara konkret ya kita dari Lemhanas juga sudah melakukan beberapa kegiatan. Baik Pak, apalagi kita tahu nih kan Pak Indonesia berada di posisi strategis, tentu tantangan kedaulatan makin kompleks tentunya ya Pak ya. Pak, saya ingin tahu nih Pak, dari perspektif Lemhanas sendiri nih Pak, generasi muda tuh sering disebut sebagai kunci masa depan. Menurut Bapak sendiri itu bagaimana peran menjaga nilai Pancasila di tengah derasnya arus digitalisasi Pak? Ya baik, seperti kita ketahui ya bahwa yang membuat mata rantai Indonesia sebelum merdeka, kemudian kita merdeka, ya kenapa bisa merdeka? Karena munculnya nilai-nilai kebangsaan. Ya, nah kenapa kita bertahan, masih mampu bertahan sebagai negara kesatuan sampai saat ini? Padahal kalau kita lihat di sekeliling kita, ada namanya dulu negara superpower Uni Soviet, Yugoslavia, ya negara lain-lainnya itu, mereka negara besar tapi terdiri dari mirip Indonesia, heterogen, majemuk, tapi sudah bubar. Tapi Indonesia justru masih bertahan. Kenapa? Nah, karena kita punya nilai-nilai kebangsaan. Ya, jadi dengan nilai kebangsaan inilah muncul ya kita namanya ada yang namanya kebangkitan nasional, kemerdekaan dan sekarang pun ya antara lain melalui Lemhanas kita berusaha keras supaya bagaimana mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan ini yang rutin kita lakukan. Termasuk juga DPD alumni Lemhanas Provinsi Kepri ini kita lakukan hal itu. Nah, untuk generasi muda ya, jadi Pancasila itu ada yang namanya nilai dasar, nilai instrumental, nilai prasis. Ya, nah nilai dasar itu tadi yang saya sampaikan. Nah, nilai instrumental ini adalah bahwa kita tahu ya Pancasila itu dasar negara, falsafah bangsa, ya ideologi negara juga ideologi nasional. Nah, kemudian bagaimana dia jadi nilai prasis? Artinya nilai-nilai ini praksis, eksis dia di generasi muda tadi. Nah, kita lihat generasi muda kita ini ya, itu kan generasi X ya. Nah, itu kan kita lihat ya sifat-sifatnya itu kan pertama instan gitu ya. Benar sekali. Semuanya serba cepat, serba instan. Ya, kalau maknya telat masak atau masakan maknya kurang berkenan, dia GoFood aja gitu kan. Nah, jadi serba instan ya. Jadi ini generasi muda ya. Jadi nilai-nilai dulu generasi muda ini harus pahami, kita sosialisasikan antara lain oleh alumni Lemhanas. Yang kedua teknologi. Ya, nah teknologi ini ibaratnya pisau bermata dua. Ya, dia bisa memotong sesuatu, bisa positif, bisa bermanfaat, tapi juga bisa melukai diri kita sendiri, bisa negatif. Artinya dengan teknologi itu juga generasi muda yang tidak punya nilai-nilai kebangsaan, yang tidak punya mental yang baik, tidak punya keimanan agama yang baik gitu ya. Nah, itu tentu akan menyalahgunakan teknologi untuk sesuatu yang mudarat ya, tidak bermanfaat gitu kan. Nah, ini
ya. Nah, jadi nilai-nilai ya, kemudian juga teknologi begitu ya. Nah, jadi dua hal ini yang kita harapkan generasi muda ini ya, mereka dapat mewarisi, memahami, dan kemudian juga nilai praktis, artinya melaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya. Baik Pak, sesuai dengan tema HUT Republik Indonesia tahun ini nih Pak, tema kita itu adalah bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Nah, apa sih Pak arti, menurut Bapak sendiri, apa sih Pak arti dari tema yang diusungkan itu menurut Bapak sendiri? Ya, sebenarnya kan tema dari peringatan kemerdekaan itu setiap tahun kan selalu apa ya, memang ada berubah-ubah ya, tapi itu adalah dalam satu kesatuan. Dalam rangka apa? Nah, kita kenal sekarang ini yang namanya adalah Gerakan Indonesia Emas 2045. Artinya yang menjadi tema peringatan kemerdekaan itu dari tahun ke tahun itu adalah dalam rangka mencapai tujuan gerakan Indonesia Emas 100 tahun kita merdeka tahun 2045 ya. Jadi dua hal tadi ya, yang pertama adalah secara nilai-nilai kebangsaan kita itu mantap ya, solid gitu ya. Itu selalu yang kita upayakan dulu untuk seluruh bangsanya, termasuk juga kepada generasi muda tadi ya, seperti yang disampaikan. Nah, kemudian yang kedua ya, itu juga bermakna bagaimana ekonomi kita itu maju ya. Jadi kita nggak cukup hanya berdaulat, negara kita eksis, tapi rakyatnya miskin ya. Jadi selalu ada dalam hal ini program pemerintahan bagaimana ekonomi maju, angka kemiskinan berkurang, kemudian juga kesenjangan juga menurun begitu ya. Nah, itu diminimalisir oleh pemerintah. Yang kemudian juga Indonesia yang ekonominya maju ya, kemudian juga sejahtera ya. Jadi sejahtera itu ya setiap orang ya, rakyat yang marginal, rakyat yang bawah itu dibantu oleh pemerintah. Nah, jadi dalam hal ini pemerintah ya, apalagi dari Pak Presiden kita Prabowo ya, kalau kita lihat pidato kenegaraan kemarin, kita rakyat dengarnya jadi semangat juga ya, Mbak Dila ya. Iya, nah, tentu, luar biasa. Jadi pemerintahan kita ya alhamdulillah kuat gitu ya, visioner. Nah, kita sebagai rakyat ya, mari kita ikuti program pemerintah ini, katakanlah seperti pemerintah berikan untuk kredit untuk UMKM gitu ya. Kemudian ada lagi Koperasi Merah Putih ya, kemudian beasiswa ya. Nah, itu adalah supaya membuat Indonesia maju. Jadi tujuannya tahun 2045 itu bagaimana pendapatan per kapita warga negara Indonesia ini sudah setara dengan negara yang maju, tidak lagi negara yang menengah. Jadi kita sudah high level economic ya, sudah pendapatannya selevel dengan negara maju. Nah, kemudian juga selain itu ya, kita tidak hanya maju modern tapi juga berkelanjutan. Nah, artinya apa? Kita Indonesia nggak cukup hanya sampai ke titik 2045 terus selesai, udah terus anti klimaks turun. Bukan. Kita justru dengan nantinya tahun 2045 kita lebih naik lagi. Jadi istilahnya apa? Berkelanjutan. Ya, jadi Indonesia ini kita warisi merdeka 1945 terus sampai sekarang. Jangan boleh Indonesia itu runtuh, apalagi bubar di generasi kita ini. Ya, justru kita menerima warisan, dan juga warisan itu kita teruskan kepada anak cucu kita, dan mereka juga harus melestarikan ya, dan bangsa Indonesia ini, NKRI ini harus tetap tegak sampai bumi ini berakhir gitu ya. Nah, itu harapannya seperti itu. Baik Pak, kita balik lagi di usia 80 tahun kemerdekaan nih Pak. Menurut Bapak sektor yang apa yang paling berhasil nih Pak menurut Bapak, dan mana yang masih harus ditingkatkan lagi? Ya, kalau sektor yang sudah berhasil ya, kita lihat itu sesuai dengan program pemerintah itu ya, Astacita itu. Bagaimana yang pertama itu adalah ketahanan energi ya. Jadi ketahanan energi ini artinya ketahanan suatu negara dan bangsa ya, itu ditentukan yang pertama itu rakyat itu mampu memenuhi kebutuhan primernya. Kebutuhan primer itu kan makan, sandang, ya, pangan, sandang, papan gitu kan. Nah, jadi
ketahanan pangan. Nah itu dulu. Dan saya kira kita untuk pertama kalinya juga sudah berhasil kembali menjadi negara yang swasembada beras, bahkan sudah bisa mulai ekspor beras lagi gitu ya. Nah ini ketahanan pangan ini cukup berhasil ya. Kita tidak lagi tergantung pada negara lain, apalagi mengimpor beras dalam jumlah yang banyak. Nah itu ketahanan pangan. Nah kemudian juga yang saat ini sedang digenjot juga itu adalah ketahanan energi ya. Nah ketahanan energi ini kita ada namanya program hilirisasi di Kepri ini ya, juga banyak hilirisasi nikel ya, timah segala macam ya. Bahkan di pulau luar yang kami pernah berkunjung ke Pulau Nipa tadi, itu juga mau dibangun sentra ekonomi yang kuat ya. Jadi ada refinery oil ya segala macam, kemudian juga SPBU untuk kapal ya. Nah jadi itu ya. Nah kemudian juga pembangunan sumber daya manusia ini masih by proses lah ya, seperti beasiswa gitu ya. Karena saya lihat satu sisi memang masyarakat pemerintah pingin warga negara yang tidak mampu, jangan hanya tidak mampu, tapi warga negara yang berprestasi kan walaupun dia mampu, tapi wajar juga lah diberikan penghargaan, reward ya gitu ya, dalam bentuk beasiswa ya yang tidak mampu, kemudian juga yang berprestasi. Saya kira perlu juga ya, jangan hanya tidak mampu tapi mampu ya, tapi juga yang punya prestasi itu juga perlu diberikan. Nah, kemudian juga guru-guru ya juga sudah diberikan kenaikan gaji penghasilan yang cukup baik. Hakim juga sudah diperhatikan. Dosen juga, tapi yang negeri, Mbak Dila. Kalau dosen swasta belum. Ya kebetulan saya dosen swasta, saya tahu persis ya masalah itu. Jadi pemerintah masih berusaha memenuhinya. Ya sudah sampai juga ke Menteri Keuangan, tapi ya beliau akan berusaha gitu ya. Jadi dalam hal ini ya sumber daya manusia sudah berproses ya. Kemudian juga kemandirian teknologi. Nah ini kita juga mendorong ya para pengusaha kewirausahaan di bidang startup ya. Kita lihat kan pemain global ini banyak dari dua negara besar itu, Amerika sama Cina. Kita juga seyogianya para generasi muda kita ini mampu ya, jangan hanya menjadi pencari kerja, tapi juga pencipta lapangan kerja, khususnya sekarang di bidang pemanfaatan teknologi ya, startup ya. Mungkin seperti itu ya, Mbak Dila. Baik Pak, kita beralih sedikit nih Pak pertanyaannya. Kalau boleh jujur nih Pak, seringkali masyarakat menilai pembangunan fisik itu lebih terlihat Pak, sementara pembangunan karakter tuh kadang terabaikan. Nah, menurut Bapak tuh pandangan terkait hal ini tuh gimana Pak? Ya betul sekali. Nah dalam hal ini para founding father kita, bapak bangsa kita dulu itu walaupun situasi kondisinya darurat, kritis, serba terbatas, ya, tapi justru pemikirannya jauh ke depan, sangat visioner pemikirannya ya. Nah kemudian juga kalau kita lihat bapak-bapak bangsa kita sangat bijaksana, ya. Jadi makanya salah satunya itu di lagu kebangsaan kita Indonesia Raya itu adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya didulukan itu adalah pembangunan. Jadi merubah sesuatu baik jadi lebih baik menjadi terbaik, itu adalah melalui pembangunan. Nah, pembangunan kita itu bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya jiwanya dulu yang dibangun. Ya, badannya itu atau fisik tadi itu justru lebih prioritas adalah membangun jiwanya. Dalam hal ini mungkin karakter. Jadi untuk karakter bangsa Indonesia ini itu adalah suatu pekerjaan rumah yang sangat besar, perlu dilakukan oleh semua pihak. Dan dalam hal ini Lemhanas sangat concern ya, dan kami bagian dari alumni Lemhanas juga melaksananya sesuai dengan wilayah kita di Kepri ini. Alhamdulillah kita sudah berbuat beberapa hal gitu ya. Jadi membangun jiwanya, membangun karakter, membangun mental spiritualitas, membangun kualitas manusia itu sesungguhnya jauh lebih prioritas ya daripada membangun fisik tadi. Tapi pembangunan fisik tentu tidak diabaikan juga. Ya karena infrastruktur itu terbukti dengan infrastruktur yang baik seperti Kota Batam ini, kalau daerah lain susah mengundang investor, kita Batam ini nggak perlu repot datang keluar undang investor, tapi investornya datang sendiri. Nah kita bersyukur nih yang tinggal di Batam. Tentu ya Pak ya. Ya. Baik Pak. Kepri adalah daerah perbatasan yang sangat strategis nih Pak. Bagaimana posisi Kepulauan Riau dalam menjaga kedaulatan dan martabat bangsa Pak?
Ya. Jadi wilayah perbatasan ini kami menyadari ini, kita semua menyadari ini, ya wilayah perbatasan, dan sekarang ya dari lingkup standar Lemhanas itu kan ada dua aspek, aspek keamanan, aspek kesejahteraan. Nah kalau aspek keamanan ya relatif kita mungkin lebih aman, tapi sebenarnya kalau kita dalami itu tidak juga. Nah kalau ketahanan NKRI itu kan tiga hal, ya bagaimana ketahanan ketahanannya di bidang darat, oke, tidak masalah. Tapi di bidang ketahanan laut, nah ini wilayah Kepri ini di wilayah perbatasan masih rawan, ya kadangkala di Natuna sana kapal-kapal asing masih sering melanggar masuk ke wilayah kita. Mereka dari Vietnam juga nelayannya juga berani tangkap ikan di wilayah laut Natuna. Nah, ketika ditangkap mereka jawab, kami nggak sengaja melanggar Pak. Kenapa? Kami mau tangkap ikan kami yang ada di Vietnam, tapi dia jalan-jalan ke laut Natuna katanya gitu kan. Nah itu seluruh aja ya. Jadi laut kita masih belum belum terlalu aman gitu ya. Nah udara kita apalagi ini kita kedaulatan udara kita ini ya itu yang ngatur negara lain ya. Nah, memang itu sekarang sudah ada perbaikan dari tahun sebelumnya. Jadi Batam Center inilah itu dikontrol oleh Singapura ya, bandara Singapura. Bahkan wilayah rentang kontrol udara ya untuk oleh Singapura itu sampai ke Kepulauan Bangka gitu ya. Jadi radar mereka, harus izin mereka juga segala macam. Nah, ini kan wilayah-wilayah kita gitu ya. Nah, jadi ini kedaulatan di wilayah udara di Kepri ini saya pikir itu perlu suatu transformasi ya. Bagaimana kita lebih berdaulat gitu ya. Mungkin ya ini nggak bisa lepas juga ya, kan ada suatu perjanjian internasional. Kalau kita misalkan ya orang Kepri, kami nggak mau udara kami dilewati pesawat asing lagi, ya kalau mau denda atau bayar gitu ya, bisa aja ya. Ya, tapi kan ada suatu perjanjian internasional, kita memang harus patuhi itu ya. Tapi kita harap ke depannya, kemarin sudah ada kemajuan, sudah ada pembatasan ya. Tapi sayangnya perjanjian terakhir juga kita masih dirugikan, artinya apa? Untuk wilayah kilometer tertentu dari titik darat itu masih dikuasai oleh Singapura, yang di atas itu baru kita gitu ya. Nah ini masih, tapi itu PR kita lah gitu ya. Jadi memang masih ini ya wilayah dari perbatasan Kepri ini, tapi mari kita sama-sama kita kita berjuang untuk hal-hal ini, begitu Mbak Dila. Baik Pak, kita tahan dulu sebentar ya Pak ya. Baik pemirsa Batam TV, sepertinya kita sudah mulai bisa menyaksikan upacara penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan di gedung daerah Provinsi Kepulauan Riau. Mari kita saksikan bersama upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Merdeka. Baik pemirsa, saya Rizky Rahmadani melaporkan dari gedung daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, tepatnya di gedung daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini saya sudah berada di tengah-tengah para pasukan dan peserta upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Sejak pagi hari, suasana di kawasan ini begitu khidmat dan penuh semangat kebangsaan. Para peserta dan para pasukan mengikuti acara dari awal hingga akhir kenaikan bendera, dan kenaikan bendera dilakukan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun pemimpin inspektur upacara pada pagi hari tadi yang langsung dipimpin oleh Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM, dan
dan Komandan Upacara Letkol ADM Sudarisman Haburba selaku Kadisper Lanut Raja Haji Fisabilillah. Kemudian pemirsa, kita semua tahu bahwasannya momen sakral yang dilakukan pada pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih tadi pagi itu ada di pasukan pengibar bendera yang terdiri dari putra-putri terbaik Provinsi Kepulauan Riau. Mereka sudah melakukan serangkaian seleksi ketat dan karantina untuk menjadi petugas pengibar bendera pada pagi hari tadi. Dan saya informasikan kembali untuk tahun ini, peringatan HUT RI ke-80 mengusung tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini mencerminkan harapan besar agar seluruh elemen masyarakat terus menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan bangsa, serta bersama-sama untuk memajukan Indonesia kita tercinta. Kemudian pemirsa Batam TV, hadir pula jajaran para tokoh dari Forkopimda, TNI, Polri, masyarakat, serta para veteran pejuang kemerdekaan yang menjadi saksi bisu sejarah Provinsi Kepulauan Riau. Pemirsa, pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang digelar tadi pagi di halaman Gedung Provinsi Daerah Kepulauan Riau, terdapat cerita unik dari para pasukan pengibar bendera yang menjadi pusat perhatian seluruh peserta upacara, yakni pembawa baki Sania Akila Muka Ikadek, pembawa baki yang berasal dari SMA Tunas Bangsa Kota Tanjung Pinang. Awalnya merupakan cadangan paskibraka karena keuletan dan keseriusan dalam berlatih, ia mampu menerobos peserta lainnya sehingga mendapat amanah sebagai pembawa baki. Selain itu, siapa sangka bahwasannya Sania akan menjadi pembawa baki pada pagi hari tadi. Berikut wawancara kami beberapa saat lalu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sania Akila Mucai Kade, asal dari Kabupaten Bintan. Kemarin proses hingga sampai di membawa baki hari ini, kira proses seperti apa, bisa digambarkan? Cukup berat sih Kak, soalnya awalnya saya itu berada di posisi cadangan, namun karena saya berlatih terus, jadinya para pelatih dan kakak-kakak pamong mempercayakan saya untuk berada di posisi baki yang sekarang. Kalau dari sekolah sendiri kemarin ada berapa perwakilan? Kalau dari sekolah pas seleksi dari kabupaten itu 9 orang, tapi untuk sampai ke provinsi ini hanya saya saja Kak. Selama proses hingga hari ini memakan waktu berapa bulan? Kalau proses untuk persiapannya saya sendiri udah mulai dari awal kelas 10 Kak. Jadi selama eskul itu saya ada belajar mandiri, belajar materi TWK, terus kakak-kakak senior di sekolah juga ngajarin PBB. Ada nggak kesan-kesan selama mengikuti proses ini? Kesan-pesan saya sih selama ini cukup seru karena semuanya itu dilakukan bersama-sama. Jadi udah terbentuklah rasa kekeluargaannya. Ada rasa kangen nggak dengan keluarga? Kangen dan bangga kayaknya pas udah selesai diklat ini bakal kangen banget sih, karena kan nantinya bakal jarang ketemu sama yang dari Mun, Natuna, Liga. Kalau dengan keluarga Bapak Ibu? Kebetulan kan kemarin kami udah pembagian HP, jadi itu udah melepas kangen, udah video call, jadi sekarang kan ketemu lagi, jadi udah kayak biasa aja. Selama karantina kemarin mengikuti latihan gitu, apa yang paling adik rindukan dari keluarga gitu? Siapa yang paling dirindukan juga? Nggak ada sih Kak, soalnya saya di mindset saya udah saya tanamin kalau diklat itu fokus untuk latihan, fokus buat bentangkan bendera. Itu aja Kak. Dari fokusnya ke situ. Siap. Setelah selesai hari ini kira-kira punya cita-cita apa? Cita-cita saya masih tetap sama, mau menjadi atlet renang profesional. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama Kak. Tidak hanya itu pemirsa, kami wawancarai
narasumber kedua yang tak kalah menarik. Menjadi pasukan pengibar bendera merupakan kebanggaan tersendiri bagi pelajar di Tanjung Pinang ini. Bahkan pengalamannya sebagai paskibraka tahun ini tidak akan ia lupakan seumur hidup. Betapa tidak saat ia berjuang di pusat pelatihan ia dihadapkan pada kabar duka dari keluarganya. Sang kakek yang ia cintai dipanggil untuk selama-lamanya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Meski demikian, semangat pasukan paskibraka satu ini tetap mampu menjalankan amanah sebagai bagian dari pengibar bendera. Saya Muhammad Akil Al-Fikri, kakak bisa manggil saya Akila. Dari mana? Asal pengiriman Kota Tanjung Pinang, asal sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Oke. Selama proses latihan hingga hari ini, kira-kira kesulitan yang dirasakan? Rasa sulit itu pasti karena selama latihan itu fisik ditempa, mental ditempa, segala macam itu ditempa. Kami diajarkan untuk selalu ikut kegiatan. Jadi semua itu teratur dengan lancar oleh panitia dan kakak-kakak Pamong. Dan terima kasih juga kepada kakak-kakak Pamong karena telah berhasil mendidik kami dan akhirnya kami berhasil mengibarkan duplikat Saka Merah Putih. Kalau selama latihan kemarin kan ada kabar juga dari keluarga. Ya. Kira-kira waktu itu tepat seminggu yang lalu kakek saya meninggal. Rasanya sedih rasanya. Bohong kalau misalnya saya bilang saya tidak sedih. Sakit hati. Ternyata kakek tidak bisa ikut nonton di kemarin ini serta penurunan. Tapi kita harus tetap semangat bahwa tidak hanya yang ada di sini, bahwa masih ada teman bisa mendukung. Kakak berharap untuk kami semua berhasil untuk mengibarkan dan menurunkan saya harus tetap semangat, fokus untuk menjalankan. siapa kemarin yang memberikan kabar kakek meninggal itu? Kebetulan dari kakak-kakak Pak mengabarkan saat kebetulan bahagia-bahagianya lagi kabarkan bahwa kabar duka kakek saya meninggal dunia. Seberapa dekat adik kakek? Saya dengan sangat dekat. Kebetulan dari kecil waktu SD sering kakek. Jadi waktu kecil itu sering bermain, jalan-jalan bersama kakek. Jadi kalau dibilang seberapa dekat, 100% sangat dekat dengan kakek. Jadi saat mendengar kabar kakek meninggal, saya patah hati, saya sakit hati, dan saya menangis larut-larutnya. Tapi saya harus fokus untuk terus menjalankan tugas negara. Kira-kira kakek bangga nggak dengan hasil hari ini? Semoga saja kakek bangga, saya harap kakek bangga. Saya lakukan ini semua demi keluarga saya dan kakek saya. Kalau kemarin sempat ke pemakaman mengantar kakek. Sempat ke pemakaman mengantar kakek. Apa yang Anda rasakan kemarin setelah mengantar kakek? Pada saat adik berangkat ke sini, kakek masih ada, tiba-tiba mengantar. Tengah para peserta dan pasukan upacara penurunan bendera HUT RI ke-80 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Saya melaporkan dari Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Tanjung Pinang. Untuk di keadaan pada saat ini, Inspektur upacara sudah memasuki podium yang telah disediakan, dan Inspektur upacara pada sore hari ini langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Gubernur kita, yaitu Bapak Nyanyang Haris Pratamura SMMSI. Kemudian untuk pelaku komandan upacara pada sore hari ini, yaitu penurunan bendera pada sore hari ini, yaitu Letnan Kolonel Elektronika Rusmiadi SH, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2007, jabatan Kepala Dinas Operasi Lanut Raja Haji Fisabilillah. Dapat kita lihat para peserta untuk sore hari ini sama seperti tadi pagi, terdiri dari 6 kompi. Untuk kompi pertama terdiri dari kompi 1 bersenjata, 1 peleton Kogab Wilhan 1, kemudian 1 peleton Korem 033 Wira Pratama, kemudian 1 peleton Armada 1. Kemudian untuk di kompi kedua, pemirsa, dapat kita lihat terdiri dari 1 peleton Lanut Raja Haji Fisabilillah, kemudian 1 peleton Polda Kepulauan Riau, dan terakhir untuk di kompi 2 ada 1 peleton Brimob Polda Kepulauan Riau.
Kemudian di kompi upacara 3 tanpa bersenjata terdiri dari 1 peleton Basarnas Tanjung Pinang, 1 peleton Rutan Lapas Tanjung Pinang, dan terakhir 1 peleton KSOP Tanjung Pinang. Untuk di kompi upacara 4 tanpa bersenjata terdiri dari 1 peleton Imigrasi Tanjung Pinang, 1 peleton Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau, dan 1 peleton Kopri Provinsi Kepulauan Riau. Untuk kompi kelima dapat kita lihat tanpa bersenjata terdiri dari 1 peleton mahasiswa Sipol Tanjung Pinang, 1 peleton mahasiswa Poltekkes, 1 peleton mahasiswa STIE Pembangunan. Dan terakhir pemirsa, perlu Anda ketahui bahwasannya untuk di kompi 6 tanpa bersenjata yaitu terdiri dari 1 peleton pelajar SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, 1 peleton SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, dan terakhir 1 peleton SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Pembawa acara 1 Poppy Nugraha SIP. Pemirsa, dapat kita lihat suasana di sini sangat haru, penuh khidmat dalam mengikuti upacara penurunan bendera pada sore hari ini dari gedung daerah Provinsi Kepulauan Riau. Di sebelah kanan saya sudah ada beberapa pasukan yang terdiri dari TNI AD, TNI AU, TNI AL, Brimob, Polri, Basarnas, Imigrasi, mahasiswa, beserta tokoh-tokoh masyarakat. Dan untuk tamu pada hari ini terdiri dari tamu VIP A, tamu VIP B, dan untuk tamu VIP A itu merupakan tamu vertikal, sedangkan untuk tamu B merupakan tamu yang berjasa dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, salah satunya mantan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau yang bekerja dan mengabdi untuk Provinsi Kepulauan Riau. Dan dapat kita lihat sebentar lagi kita akan menyaksikan penurunan bendera merah putih. Kita akan melihat pasukan Paskibraka yang ada di belakang saya, karena pasukan Paskibraka ini merupakan putra-putri terbaik yang dipilih dari Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan dan melaksanakan tugasnya di sore hari ini, karena putra-putri terbaik ini melakukan seleksi ketat, disiplin untuk siap menjalankan tugas yang sangat berat untuk sore hari ini, pemirsa. Dan untuk pengiring Paskibraka pada tahun ini, khususnya di penurunan, itu didukung oleh pemusik dari asal sekolah SMA SMK Negeri Tanjung Pinang, khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Asal sekolah SMA Negeri 4 Batam. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Dapat kita lihat, pemirsa, tidak hanya tamu undangan saja yang mengikuti upacara, tetapi saya melihat secara langsung betapa banyaknya masyarakat, ratusan masyarakat yang hadir untuk menyaksikan bagaimana proses penurunan bendera merah putih dari gedung Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat sangat antusias sepertinya, pemirsa, biarpun mereka melihatnya dari jauh proses penurunan bendera pada sore hari ini, pemirsa. 1 Peleton Koarmada 1 di bawah pimpinan Komandan Kompi Letu Infantri Gibson Siahaan SH. Kompi upacara 2 bersenjata terdiri dari 1 Peleton Lanut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah kedaulatan bangsa Indonesia yang kini telah berusia 80 tahun. Saya Haji Muhammad Kamaludin, Ketua DPRD Kota Batam, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, dengan penuh rasa bangga mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.
Kemerdekaan yang direbut dengan semangat, tetesan keringat dan darah para pahlawan ini mengamanahkan kita untuk merawat persatuan dan melahirkan karya nyata sehingga kita menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Kepada seluruh masyarakat Kota Batam tercinta, mari kita kobarkan semangat kebangsaan ini dengan pekik. Merdeka, merdeka, merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambu runcing lambang perjuangan, berkibar merah putih di angkasa. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 penuh harapan untuk Indonesia yang makin berjaya. Saya Ismet Abdullah, anggota DPD Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. 80 tahun Indonesia merdeka. Mari korbankan semangat juang, satukan langkah, dan bangun negeri ini dengan kerja nyata dan cinta tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saat ini untuk Komandan Upacara Penurunan Bendera pada sore hari ini dari Gedung Provinsi Kepulauan Riau untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tingkat provinsi, Komandan Upacara Letnan Kolonel Elektronika Rusmiadi SH, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2007, jabatan Kepala Dinas Operasi Lanut Raja Haji Fisabilillah, sudah berada di posisi yang telah ditentukan. Pada upacara untuk sore hari ini akan dilakukan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan saat ini detik-detik penurunan upacara akan dimulai sambil kita menunggu Inspektur Upacara yaitu Wakil Gubernur Kepulauan Riau Bapak Nyanyang Haris Pratamura SE MSI, dan ada beberapa sepertinya persiapan yang belum siap untuk memulai penurunan bendera pada sore hari ini. Dapat kita lihat untuk pasukan sepertinya sudah siap karena mereka sudah berdiri tegak nih, sudah siap untuk menyaksikan bagaimana sebenarnya proses penurunan bendera yang akan dilakukan di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dan masyarakat sekitar pun sudah menyaksikan bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan para panitia dan peserta undangan yang dilakukan di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk saat ini peserta itu ada 6 kompi, yaitu terdiri kompi pertama bersenjata yaitu 1 peleton Kogab Ilhan 1, 1 peleton Korem 033 Wira Pratama, dan untuk di kompi pertama sisa terakhir 1 peleton Koarmada 1. Dan untuk kompi upacara kedua bersenjata yaitu ada 1 peleton Lanut Raja Haji Fisabilillah, 1 peleton Polda Kepulauan Riau, serta 1 peleton Brimob Polda Kepri. Dan di kompi upacara 3 tanpa bersenjata terdiri dari 1 peleton Basarnas Tanjung Pinang, 1 peleton Rutan Lapas Tanjung Pinang, kemudian 1 peleton KSOP Tanjung Pinang. Untuk di kompi upacara 4 tanpa bersenjata yaitu 1 peleton Imigrasi Tanjung Pinang,
1 peleton Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau, 1 peleton Korpri Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian untuk kompi upacara 5 tanpa bersenjata terdiri dari 1 peleton mahasiswa Stisipol Tanjung Pinang, 1 peleton mahasiswa STIE Pembangunan, dan terakhir 1 peleton mahasiswa Poltekkes. Kemudian untuk di kompi upacara 6 tanpa bersenjata terdiri 1 peleton pelajar SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, 1 peleton pelajar SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, kemudian 1 peleton pelajar SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Dan tidak hanya pasukan-pasukan yang saya sebutkan tadi beserta kompinya, terdapat ratusan masyarakat yang siap dan sangat antusias untuk melihat proses penurunan bendera pada sore hari ini dari Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dan untuk mengiringi upacara pada sore hari ini, di sebelah kiri saya tepatnya ada iringan musik dari siswa-siswi SMA SMK Tanjung Pinang, pemirsa. Dan saya perlu ingatkan kembali bahwasannya untuk upacara pada sore hari ini akan dilakukan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan inspektur untuk sore hari ini yaitu Wakil Gubernur kita sendiri, yaitu Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Nyanyang Haris Pratamura SEMSI. Saat ini sudah terlihat di kondisi lapangan cuaca tidak panas, tidak dingin, nyaman untuk dilakukan upacara, pemirsa. Saya merasakan sendiri bahwasannya kenyamanan untuk peserta, para pasukan, masyarakat pun, pemirsa, sepertinya sangat nyaman dengan cuaca ini. Saya juga merasa bahwasannya alam mendukung penurunan bendera Sang Saka Merah Putih tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya sudah melihat sebentar lagi sepertinya kita akan memulai upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih dari Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Roll gambar aja. Dan saat ini pemirsa, di belakang saya tepatnya di panggung yang telah disediakan untuk tamu VIP A, VIP B, telah hadir Forkopimda, TNI AU, TNI AD, imigrasi dan masyarakat VIP dan tamu VIP lainnya sudah hadir dan sudah duduk di tempat yang telah disediakan. Karena mereka juga akan menyaksikan bersama-sama bersama kita untuk melihat penurunan bendera Sang Saka Merah Putih pada sore hari ini dari Gedung Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Pemirsa, sebentar lagi kita akan melihat bersama proses penurunan bendera kita pada sore hari ini sambil menunggu inspektur kita yaitu Bapak Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura SEMSI. Dan untuk penurunan bendera pada hari ini yaitu pasukan Paskibraka yang telah dilatih dan melakukan karantina, melakukan tugas untuk menurunkan bendera. Ya pemirsa, dapat kita dengar bersama-sama bahwasannya inspektur upacara telah tiba dan akan siap melaksanakan upacara penurunan bendera pada sore
hari ini dari Gedung Provinsi Kepulauan Riau. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Siap? Ini setelah melaporkan ke Inspektur Upacara pada sore hari ini upacara penurunan bendera HUT RI ke-80 dari Gedung Daerah Provinsi Riau, pemirsa. Dan sepertinya Inspektur telah menerima laporan untuk memulai upacara pada sore hari ini, pemirsa. Penurunan bendera merah putih. Pasang sahur. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan! Ya pemirsa, inilah pasukan pengibar bendera, yaitu untuk penurunan bendera pada sore hari ini dari Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun yang bertugas pada penurunan bendera hari ini, yaitu pembawa baki Nur Setia Naibaha asal sekolah SMA Negeri 1 Karimun. Dengan pembawa baki yaitu Kaurinita asal sekolah SMA Negeri 2 Batam. Kemudian ada penggerak bendera Rendika Al-Kadafi asal sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Pengulur bendera Muhammad Akila Alfiari asal sekolah SMA Negeri 1 Muhammad Al-Aqsa dan pecahnya para Hadap kiri, jalan di tempat. Gerak. Baik pemirsa, dapat kita lihat betapa gagahnya dan rapinya para pasukan peserta Paskibraka yang akan menurunkan bendera pada sore hari ini, pemirsa. Dapat kita lihat semangat nasionalisme ini bisa membangunkan semangat masyarakat karena melihat pasukan Paskibraka yang saat ini dapat kita lihat bersama bahwasannya mereka begitu kusyuk dan semangat
untuk melaksanakan penurunan bendera pada sore hari dari gedung pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemirsa. Lapor penurunan Sang Merah Putih. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Pundak kiri senjata! Rak! Jalan di tempat! Rak! Belok kiri, jalan di tempat. Rak! Belok kanan, langkah tegap maju. Jalan. Jalan di tempat. Rak! Hadap kanan, jalan di tempat. Rak! Undangan dimohon berdiri.
kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Gerak!
Hadap kanan, jalan di tempat. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kiri, jalan di tempat. Gerak. Haji. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Tunda kiri senjata. Gerak. Jalan di tempat. Gerak.
Hadap kanan, jalan di depan. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Lepas. Sangat. Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak.
Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, komandan upacara dapat membubarkan pasukan upacara. Upacara selesai, para komandan pasukan dapat membubarkan pasukannya. Rian! Maaf, mau geser deh, mau ngambil ini mau keluar nih kan. Acara akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Pimpinan saya ambil alih. Siap! Gerak! Hadap! Kiri! Gerak! Balik! Kanan! Gerak! Pundak! Kiri! Senjata! Gerak! Maju! Jalan! Terima kasih kami ucapkan telah mengikuti bersama dengan hikmat jalannya upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Acara akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon berkenan di sesi pertama. Kami silakan yang terhormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau beserta istri dan didampingi oleh jajaran Forkopimda beserta istri. Kami silakan Forkopimda beserta istri. Dan setelah ini mohon persiapan para Kepala OPD Provinsi Kepri. Izin kami pandu foto bersama. Mohon persiapan, pandangan ke kamera 1, 2, 3. Selanjutnya izin tangan dikepalkan 1, 2, 3. Salam Pancasila 1, 2, 3. Baik, selanjutnya terima kasih kami ucapkan kepada Forkopimda. Dan mohon tetap di tempat. Wakil Gubernur Kepulauan Riau beserta istri kami undang para kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Demikianlah pemirsa rangkaian acara penurunan bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tingkat provinsi dari Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih perhatian Anda. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di tahun berikutnya. Dan setelah ini mohon persiapan dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau.